Shalom Bapak Ibu Saudara, seksi pelayanan perempuan dan juga seksi pelayanan bapak-bapak. Pada malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 berdasarkan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis. Tapi malam hari ini saya hanya membawa kita kepada Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, bagaimana seorang Stefanus bisa lolos daripada tuduhan. Kita akan melihat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada dua pernyataan kepada Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi keadaan atau dalam menghadapi situasi virus corona yang kurang lebih sejak dari akhir tahun 2019 hingga hari ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut meskipun keadaan sedang tidak bersahabat dengan saudara. Nabi Yeremia dalam pergumulannya dia menyampaikan perkataan kudus ini bagi orang-orang kudus yang ada di daerah Mesopotamia. Karena di tengah-tengah keadaan seperti itu Nabi Yeremia hadir untuk meyakinkan bangsa Israel di pembuangan dengan ungkapan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, seorang Stefanus dituduh bahwa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi seorang Stefanus dia tampil dengan begitu luar biasa karena seorang Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Alasan Stefanus penuh dengan Roh Kudus oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seksi pelayanan perempuan dan juga seksi pelayanan Bapak yang pada malam hari ini mengadakan kebaktian secara live pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, pertama yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup yaitu andalkan Tuhan. Ungkapan andalkan Tuhan tidak sekedar sebuah ucapan yang menghias bibir Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi ungkapan andalkan Tuhan meliputi seluruh aspek hidup kita, mulai dari kaki sampai ke kepala. Jadi tidak ada satu bagian pun yang tidak mengandalkan Tuhan. Maka Yeremia berbicara dengan jelas buat orang-orang kudus yang ada di daerah Mesopotamia, yang ada di daerah Babilonia dengan perkataan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hal yang pertama dalam hidup kekristenan, baik seksi pelayanan perempuan maupun seksi pelayanan bapak-bapak pada sore hari ini, kita semua di tengah-tengah virus yang mematikan ini, tetapi ketika saudara dan saya andalkan Tuhan, kalimat pertama atau janji berkat yang pertama adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya diandalkan. Ketika mengandalkan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar satu saat kita diberkati, tetapi setiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Karena dalam segala hal Bapak Ibu Saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Dan bagian yang kedua yang diungkapkan oleh seorang Yeremia ialah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati, dan juga dikatakan bahwa ia menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam menghadapi keadaan virus corona ini,
virus yang mematikan, yang menakutkan bagi dunia. Tetapi kembali bahwa gereja, Bapak Ibu Saudara, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan kaum bapak, kita dijelaskan oleh Yeremia bahwa ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Maka Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 138 ayat yang ke-7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhanku akan menyelesaikannya bagiku. Semua itu terjadi karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kata harapan ini bagian daripada ungkapan Paulus kepada orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Ungkapan Paulus tentang hal kasih bahwa demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ingat bahwa di antara iman dan kasih ada sebuah ungkapan yang berbicara tentang pengharapan. Kata harapan ini juga dijelaskan adalah bagian daripada iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seksi pelayanan bapak-bapak, seksi pelayanan perempuan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dilandaskannya dengan iman. Sebagaimana penulis Ibrani berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, seksi pelayanan Bapak pada malam hari ini, baik seksi pelayanan perempuan yang mengikuti renungan ini, Stefanus dibela oleh Tuhan. Stefanus dikuasai oleh Roh Tuhan. Oleh karena yang pertama, dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian juga halnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seksi pelayanan perempuan dan juga seksi pelayanan Bapak pada malam hari ini, di dalam mengikuti renungan bersama di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 ini, dengan yakin bahwa ketika seksi pelayanan Bapak, seksi pelayanan perempuan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, yakin bahwa berkat perlindungan menjadi bagian saudara dan saya, berkat pertolongan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan berkat dalam segala hal juga menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terbukti umat Tuhan ketika mereka 70 tahun berada di Babilonia, di daerah pembuangan, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan sampai mereka dikembalikan oleh Tuhan ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Virus corona ini akan berlalu dari hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan takut, karena bukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang menghadapinya, tetapi kita hadapinya bersama dengan Tuhan. Karena itu terimalah firman Tuhan ini dengan yakin bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, di sana berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya buat Bapak, Ibu, Saudara, dan jangan takut. Tuhan berjanji menjaga saudara. Tuhan berjanji memelihara saudara. Tuhan berjanji untuk melingkupi saudara dengan kuasa-Nya. Kuasa yang dari surga yang membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.